نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وتلاوة يقضي القرآن واحفظنا من الذنوب والآثام لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى على هذه النية وعلى كل صالحة جميعا شاملة نافعة من خيرات الدنيا ونعم الآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadratal muhtaramin, para ulama, para asatidz, para habaib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, memuji kita atas kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, atas kebaikan yang sangat luar biasa sampai hari ini kita masih diberikan hidup, diberikan sehat, diberikan afiat, dititipkan iman dan Islam, dan bertambah lagi satu nikmat yang mudah-mudahan Allah berikan kenikmatan sempurna kepada kita disampaikannya kita pada malam bulan Rajab. Bulan Rajab merupakan bulan kebaikan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 5 malam yang 5 malam itu doa-doa tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka salah satunya awwali lailatin min Rajab, yaitu malam pertama di bulan Rajab. Maka malam ini dari ini sampai kepada subuh fajar nanti silakan hadirkan, silakan panjatkan, silakan langitkan doa-doa yang terbaik, doa untuk kebaikan agama, dunia dan akhirat, untuk kebaikan pribadi, keluarga, masyarakat dan bangsa. Mudah-mudahan kita diberikan sehat wal afiat, dijauhkan dari segala mala bahaya bala bencana. Ahlan salam salam. Ikhwatan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita tetap tidak akan pernah lupa untuk menyampaikan salawat dan salam, bermohon kepada Allah untuk Allah sampaikan, Allah curahkan, Allah berikan, karuniakan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam serta keluarga, sahabat, pengikut sekalian. Amin Allahumma amin. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memasuki kajian kita, mohon ihda suratul Fatihah diniatkan untuk maghfirah, doa ampunan maghfirah atas telah meninggalnya bibi kami almarhumah Bibinda Ayuya binti Abdul Malik. Beliau merupakan istri dari paman kami, mamang kami Kiai Haji Ashmawi Malik yang meninggal kemarin dan dimakamkan setelah zuhur tadi. Kita doakan beliau diampunkan segala dosa, dimaafkan segala kesalahan, diterima segala amal kebaikan, dilapangkan kuburnya, dijadikan raudhatun min riyadil jannah, dan keluarga yang ditinggal diberikan ketetapan iman, ketetapan Islam, diberikan ketabahan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khair. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita
kitab Fawaidul Mukhtarah li Saliqi Tariqil Akhirah, masuk kepada bab Hikayatuz Zahidin, hikayat atau cerita orang-orang yang zuhud, halaman 377. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Qala al-muallif nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi wa bimasyaikhi wa muridihi fid darain amin. Lamma hadara Umar bin Abdul Aziz al-wafata, lamma hadarat Umar bin Abdul Aziz al-wafatu taraka 15 waladan minhum adh-dhukur wal inas. Wa'adahu an-nasu wa huwa ala firashil mauti wa sa'aluhu ma tarakta li awladika al-15 faqala taraktu lahum taqwallahi fa in kanu salihina fallahu yatawalla as-salihin wa in kanu ghayra dhalika falam atruk lahum syai'an yasta'inuna bihi ala ma'siyatillah. Diriwayatkan ketika sedang muhtadir, ketika sedang sakaratul maut, ketika dalam posisi sakit kerasnya, itu yang menimpa Umar bin Abdul Aziz. Maka beliau itu meninggalkan 15 anak, baik laki-laki maupun perempuan. Beliau khalifah, presiden, pemimpin tertinggi, dan khalifah ini membawahi kerajaan-kerajaan kecil atau kegubernuran dalam wilayah Islam. Artinya wilayahnya sangat banyak, kekuasaannya sangat besar. Maka ketika sedang dalam posisi beliau sakit parah, maka orang-orang bertanya kepada beliau, dan biasa kalau ada orang pejabat atau orang kaya, maka pertanyaan mereka, ini ente sudah meninggalkan apa untuk anak cucu? Maka beliau pun ditanya, untuk 15 anakmu laki-laki dan perempuan, apa yang telah engkau tinggalkan? Maka beliau menjawab, aku tinggalkan untuk mereka ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya beliau tak meninggalkan apa-apa, yang beliau tinggalkan adalah bagaimana didikan-didikan sehingga bagaimana anaknya menjadi salihin dan salihat. Yang 15 orang ini tidak ditinggalkan harta, tapi ditinggalkan iman, ilmu, amal dan akhlak. Dan ini merupakan modal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau menyatakan, jikalau mereka saleh, maka fallahu yatawallas salihin. Dalam satu ayat menyatakan Allahu yatawallas salihin, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menanggung urusan orang-orang yang saleh. Bukankah orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dinyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan jalan keluar untuknya. Kemudian Allah lanjutkan lagi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa saja yang takwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melancarkan urusan-urusannya. Maka artinya adalah orang-orang saleh, orang-orang yang takwa, maka hidupnya diberikan kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau tidak merasa takut, tidak merasa khawatir. Kata beliau, aku tinggalkan untuk mereka takwa kepada Allah, dan kalau mereka orang-orang saleh menjadi keturunan yang saleh, maka biarkan Allah yang ngurusi mereka, Allah yang menanggung mereka. Wa in kanu ghaira dzalika falam atruk lahum syai'an yasta'inuna bihi ala ma'siyatillah. Sebaliknya, jikalau mereka tak saleh, maka aku tak meninggalkan untuk mereka 1, 2, 3, 4 perkara atau 4 hal atau benda-benda yang dengan itu kemudian mereka bisa maksiat kepada Allah. Artinya ikhwan yang dimuliakan Allah, ke-15 anaknya ini tidak ditinggalkan jabatan, tidak ditinggalkan uang, tidak ditinggalkan aset, tidak ditinggalkan investasi di mana-mana, yang ditinggalkan bentuk ketakwaan kepada Allah. Jadi kalau ternyata mereka jadi orang soleh, biarin Allah yang ngurusi mereka.
Tapi kalau mereka tak soleh, maka aku sudah merasa aman, karena mereka tak punya apa-apa, tidak punya modal yang dengan modal itu mereka bisa maksiat kepada Allah. Membahas kita kira-kira ini. Kalau seorang milioner, dia tinggalkan anaknya misalnya aset 200 miliar misalnya, maka 200 miliar itu bagi Sayyidina Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu akan menjadi beban. Beliau takut 200 miliar itu akan dipakai untuk kemaksiatan. Lah kalau tak ditinggalkan apa-apa, kata beliau, kecuali takwa kepada Allah, sudah aman. Kalau mereka soleh, Allah yang ngurusi. Kalau mereka maksiat, mereka tak punya modal untuk bermaksiat. Ini artinya betapa beliau mengajarkan kezuhudan kepada anak keturunan beliau. Dan ini masyhur dalam kitab sirah, dalam kitab sejarah. Bisa kita telusuri bahwa Sayyidina Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini ketika bujangnya, ketika menikahnya, ketika belum menjadi khalifah, masih jadi pangeran, menjadi putra mahkota, maka diriwayatkan 2-3 meter sebelumnya itu sudah tercium aroma semerbak wangi. Beliau pakai minyak wangi-wangian yang mahal. Kemudian bajunya baju-baju yang mahal. Ya, anak khalifah, anak raja, anak pemimpin tertinggi di kekuasaan khilafah Islamiyah. Kemudian sehari ketika beliau kemudian dibaiat menjadi khalifah, maka beliau tanggalkan semua pakaian yang indah, yang mahal-mahal. Beliau kumpulkan istri beliau, istri-istri beliau, beliau kumpulkan anak-anaknya. Beliau menyatakan seperti ini: wahai istri-istriku, jikalau kalian ingin hidup denganku, maka serahkan semua perhiasan yang ada pada kalian. Kalung, apa ini? Subang maksud kita. Ini subang, anting-anting, kemudian gelang, segala macam. Serahkan semua, diserahkan kepada Baitul Mal. Kemudian selanjutnya anak-anaknya dicopot semua. Kalau kalian mau hidup bersamaku, serahkan semua harta benda kalian, serahkan untuk Baitul Mal. Dan kalau kalian ingin kuceraikan, maka aku berikan hak kalian penuh. Artinya kekayaan, aset, rumah, segala macam. Maka anaknya, istrinya itu nangis. Mereka menyatakan, kami rela hidup susah bersamamu. Padahal mestinya kalau jadi presiden kan langsung banyak kemudahan-kemudahan hidup. Beliau tidak, justru ketika menjadi khalifah, maka semua kekayaan itu ditanggalkan, diserahkan ke Baitul Mal. Maka beliau hidup dengan sangat sederhana bersama istri dan anak-anaknya. Maka diriwayatkan dalam riwayat, hatta anak-anak perempuan beliau itu tercium aroma bau adas. Adas itu ada yang butiran-butiran berwarna kuning urin itu, yang sering dipakai oleh orang-orang Arab kalau masak. Itu rasanya tak enak bagi kita yang biasa makan nasi. Dan itu merupakan sesuatu yang sederhana. Karena mereka biasanya makan roti, makan full atau makan apa. Ini makan adas. Dan itu kalau dimakan itu akan ada tercium aroma khusus. Oh, ini makan yang sangat sederhana. Menunjukkan betapa jadi khalifah bukan alasan bagi beliau untuk berhidup bermewah. Sebaliknya, menjadi khalifah justru beliau semakin hati-hati. Termasuk ketika beliau hendak meninggal, maka beliau tak meninggalkan aset sedikit pun kepada anak-anaknya. Ini Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sehingga dengan itu beliau digelari Khalifah atau Khulafaur Rasyidin yang kelima. Setelah Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Kira-kira seperti itu. Kemudian berikutnya, kana Malik bin Dinarin rahimahullahu ta'ala idza kharaja min baitihi yashudduhu bihablin wa yaqulu laulal kilabu la taraktuhu maftuhan wa dzalika li faraghihi min amti'atid dunya. Dalam kitab Al-Fusulul Ilmiyah dinyatakan, Sayyidina Malik bin Dinar, seorang wali besar di zamannya, Malik bin Dinar itu beliau tiap kali keluar dari rumah, beliau tutup rumahnya itu, pintunya itu diikat pakai tali. Dan seraya beliau bilang, kalau aku tak takut rumah ini dimasuki anjing,
karena takut akan najisnya, niscaya aku akan tinggalkan rumah ini dalam kondisi kosong, saking tak ada apa-apa dalam rumah tersebut. Artinya apa? Sayyidina Malik bin Dinar ulama besar, alim, dan beliau dengan sangat gampangnya misalnya mendapatkan kekayaan dari ilmu beliau, dari pengaruh beliau, dari kedudukan beliau, tapi beliau tak punya apa-apa di rumah. Kalaulah tidak takut karena anjing yang masuk, misalnya ada anjing masuk, takut kencing, takut buang kotoran maupun najis kena air liurnya, maka niscaya ini rumah ku biarkan 24 jam terbuka, saking tak ada apa-apanya. Kita ni kan ngapa ngunci rumah? Ada motor. Ngapa ngunci rumah? Ada emas 2 kilo, ada emas 60 kilo, emas budi, ya. Ada apa banyak. Sampai itu kemudian kita kunci karena untuk keamanan. Tapi beliau tak punya apa-apa. Nah, kemudian ada yang bilang, Ustaz, itu kan mereka, kita kan beda. Ya makanya bedanya mereka dengan kita itu ya di situ. Mereka sudah merdeka. Jadi sekarang ini kan ada istilah, kalau guru-guru itu kan ada kurikulum merdeka, bahwa anak bisa belajar dengan hebat. Islam sudah dari dulu punya kurikulum merdeka. Merdeka dari apa? Kalau kita bisa merdeka dari keterikatan dengan dunia, maka bisa melenggang kangkung kira-kira. Berangkat pagi-pagi perut kosong, balik perutlah kenyang dan aman nyaman. Ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi kan tantangan kita manusia tidak seperti itu. Allah masukkan dalam diri kita rasa takut akan ini, akan itu. Yang disitulah letak perjuangan kita sebagai manusia. Yang kalau kita jadi malaikat tak punya hawa nafsu, ya aman-aman nyaman saja, tapi tak ada warna. Kenapa ada warna-warni seperti ini? Kenapa ada ambal warna karpet yang warna abang main? Kenapa harus ada tiang warnanya cat? Karena kita punya keinginan, punya nafsu. Kalau tak ada nafsu seperti malaikat, ya lurus baik hidup itu, tasbih segala macam. Dan disitulah letak seninya jadi manusia. Maka kita bersyukur jadi manusia, dan bersyukur lagi kalau memang kita bisa memerdekakan diri kita dari keterikatan dengan dunia secara berlebihan. Yang berikutnya, min zuhdil Habib Ali al-Habshi kana yaqulu ma bada rafa'tu yadayya ila Allah wa aqulu ya Rabbi a'tini ad-dunya walakinna Allah ta'ala a'ta ad-dunya liman ittaqa. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habshi, wali kutub di zamannya. Kalau cerita Habib Alwi bin Ali al-Habshi, cicit beliau Habib Ali yang pernah datang dari Solo. Habib Ali al-Habshi ini beliau lahu magnetisul qulub. Beliau itu punya magnet. Jadi di mana ada Habib Ali al-Habshi, pasti di situ ramai orang. Seperti kalau yang Allah berikan kepada Sayyid Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh, di mana beliau ada pasti ramai manusia. Nah, Habib Ali pun seperti itu. Jadi diriwayatkan dalam satu majelis beliau itu bahkan ribuan orang datang. Di zaman itu loh ya, bukan zaman sekarang manusia sudah padat ini. Zaman itu ribuan, bahkan mungkin belasan ribu kumpul itu ikut untuk kalau ada maulidnya Habib Ali al-Habshi ketika beliau mengadakan maulid. Ikhwan dimuliakan Allah, selain kecintaan beliau kepada hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habshi, beliau adalah orang yang dermawan, yang karim, orang yang jawad, orang yang kebaikannya Masya Allah. Setiap hari beliau memberikan makanan pada orang itu ratusan orang, bahkan sampai 1000-an orang, dari uang beliau sendiri. Sebanyak uang masuk, sebanyak itu pula orang keluar. Nah, jadi beliau bahkan diriwayatkan punya furn, punya kompor sendiri untuk memberikan makan. Dan kalau beliau mengadakan maulid sanawiyan tahunan itu, maka yang datang itu diampolopi sikok-sikok. InsyaAllah. Ini Habib Ali al-Habshi. Satu saat, ini beliau cerita seperti ini. Ini kan cerita seperti ini. Beliau diceritakan, beliau mengatakan, ma bada rafa'tu yadayya ilallah wa aqulu ya Rabbi a'tinid dunya. Tidak pernah, kata beliau, aku angkat tangan, maksudnya berdoa,
Kemudian ketika berdoa, ya Rabb a'tinid dunya, ya Allah berikan dunia kepadaku. Maksudnya ya Allah minta dunia. Dunia itu apa? Kita kan ya Rabb minta mobil, pengen nasi lemak hari ini. Ya Rabb pengen jabatan. Ya Allah pengen ini. Dunia dengan sisinya. Ya Allah tahun depan aku pengen jadi camat misalnya kan. Kira-kira seperti itu. Ya Allah pengen jadi kepala kabak, kepala bagian. Anak-anak, adik-adik mohon tenang. Kita lagi pengajian. Bahwa banyak sekali pinta kita akan dunia, maka Al-Habib Ali Al-Habsyi tidak pernah seperti itu. Kata beliau, aku tak pernah memanjatkan doa tentang dunia ketika aku berdoa. Tetapi apa mau dikata, kata beliau, namanya nasib. Akan tetapi Allah Ta'ala a'tad dunya liman ittaqa. Akan tetapi inilah nasib, kata beliau, Allah memberikan dunia kepada orang yang bertakwa. Maksud beliau, isyarah dari pernyataan beliau adalah beliau orang yang diberikan kemurahan rezeki oleh Allah berkah ketakwaan beliau. Nah, jadi beliau terkenal sekali orang yang masuk duit, keluar, masuk untuk umat. Jadi masuk kepada beliau, diberikan kepada umat. Sampai satu saat saking dermawannya beliau, diceritakan dan betul-betul terjadi. Jadi datang ada seorang kepala keluarga datang, ya Habib Ali, aku sudah ke rumah orang saudagar di mana-mana disewunin. Saya ini dari rumah orang-orang saudagar-saudagar yang kaya, orang-orang berduit, wong soge bahasa kita. Aku sudah kunjungi mereka, aku mengajukan proposal nak minta bantuan pengen nikahkan anak tapi enggak punya uang. Dan semua menolak dengan alasan mungkin ada perlu ini dan itu. Maka ketika melihat rumah Anda, langsung terbersit di hatiku, rasanya tidak ada solusi terbaik kecuali datang menemui Anda. Masya Allah, kata beliau, kalau ada aku ni, kalau ada lah kunjuk ke kau. Bismillah. Kalau saya punya uang sudah saya berikan, tapi saya barusan sekali ini mengeluarkan sedekah untuk sekian banyak orang dan sekarang tak punya apa-apa. Kemudian ini orang nyingok, duduk, Habib Ali itu kan duduk di atas karpet mahal. Kemudian kata, ini orang nanya, terus karpet itu punya siapa, Habib? Ya punya anak, punya rumah ini. Baca Habib, aku minta untuk modal nikah anak. Ini punya rumah, kata Habib. Ya tapi aku pengen caknya cukup untuk modal. Ya khair, lipat sudah, lipat, dibawa ke pasar di kota Shibam di sana. Ketika dibawa, maka semua orang berani nawar dengan harga tinggi. Ini barang bagus, kata mereka. Ini jarang ada, kok ada inti jual seperti ini. Jadi dia tidak ngomong dari siapa. Maka kemudian sampai ada satu saudagar yang paling kaya, katanya, ini aku beli, dibeli dengan harga yang sangat mahal. Kemudian saudagar itu bilang, ini karpet yang hebat mewah seperti ini, tidak ada yang pas terima hadiah ini kecuali Habib Ali Al-Habsyi. Jadi tikar itu punya beliau, dikasihkan kepada orang untuk menikahkan anak. Kemudian orang itu dapat duit karena jual dengan harga mahal. Kemudian tikar balik lagi ke Habib Ali Al-Habsyi. Masya Allah. Ini namanya dunia yang mengejar beliau. Jadi Masya Allah, ikhwan yang dimuliakan Allah, inilah betapa ternyata orang-orang yang berlepas dari dunia, justru dunia memohon-mohon kepada beliau. Makanya kata Habib Ali Al-Habsyi, ya aku ketika mengangkatkan tangan itu tidak minta dunia. Seolah-olah beliau ya pengen ngajari kita bahwa minta itu minta yang jauh lebih berharga daripada dunia. Karena mintanya tidak pernah minta dunia, tapi karena kata beliau akan tetapi Allah memberikan dunia kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan yang dimuliakan Allah, sebagaimana Allah menyatakan innal arda yarithuha ibadiyas salihun, bahwa bumi ini akan Allah wariskan kepada hamba Allah yang saleh. Jadi artinya adalah bahwa semakin saleh seseorang, semakin takwa seorang kepada Allah, semakin berlepas dia daripada dunia, maka Allah jadikan dunia itu menghamba datang pada orang tersebut. Nah, ini akan dimuliakan Allah. Kemudian
Ini tentang kezuhudan Sayyidina Al-Habib Ali bin Husain Al-Habsyi. Kemudian berikutnya, kana rajulun yara lailatal qadri 20 sanatan fi Ramadan. Ada dulunya ada seorang wali, ada orang besar, ada seseorang yang beliau itu telah menyaksikan Lailatul Qadri selama 20 tahun berturut-turut. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki kemuliaan ini. Amin, Allahumma amin. Orang ini setiap tahun selama kurun waktu 20 tahun dapat Lailatul Qadar. Dan sebagaimana kita tahu, orang kalau dapat Lailatul Qadar, apapun doa pintanya selama bukan untuk maksiat, maka Allah akan kabulkan. Kemudian anaknya ngomong, wahai abah, aku dengar anda ini tiap tahun dapat Lailatul Qadar. Maka wahai abah, doalah sama Allah, biar Allah melapangkan rezeki kita, biar Allah tak jadikan kita cak buntu terus ini. Tiap makan nasi lauk balur sepat mata abang, kira-kira seperti itu. Mintalah sama Allah, mungkin lauk sekali-sekali lauk ayam kah atau lauk daging kah, langsung dibentak sama ayahnya. Kata beliau, celaka ini, dak betua aku punya anak cak kau ini. Maksudnya sekadar marah ya, bukan untuk apa. Dalam bahasa saya terjadi seperti itu. Celaka engkau, kata beliau, doamu kayak begitu. Kata beliau, aku tidak pernah berdoa selama 20 tahun untuk minta dunia. Karena kenapa? Yang aku minta, Allahumma ridha anni. Ya Rabb, pertama selama 20 tahun dapat Lailatul Qadar, minta ya Rabb irda anni, ridai aku. Kemudian yang kedua, wa makkinni minan nadhari ila wajhikal karim. Dan ya Allah, izinkan aku, mampukan aku, mungkinkan aku untuk memandang zatmu yang mulia. Itu puncak kenikmatan. Karena ikhwan dimuliakan Allah, dalam riwayat Ahlul Jannah, ini riwayatkan, menceritakan Sayyidina Habib Umar bin Salim bin Hafidh, ketika penduduk surga masuk surga, maka semua masuk surga dengan tingkatan-tingkatannya, maka mereka masuk surga disambut oleh Allah dengan bacaan ayatul kursi. Allah dengan kalamnya membaca ayatul kursi, dan penduduk surga tertegun selama 40 tahun. 40 tahun tertegun. Saking indahnya bacaan. Yang bacanya Allah sendiri dengan kalamnya Allah yang membaca kalamnya. 40 tahun. Kemudian setelah itu, kemudian ahli surga, setelah kurun 40 tahun terpanah itu, baru mereka kemudian dengan kesibukannya di surga. Sampai kemudian mereka mendapatkan nikmat, kalau hari Jumat mereka keluar, kemudian ditiupkan angin menembus kena muka mereka, izdadu husnan wa jamalan, bertambahlah baik dan tampannya mereka. Ustaz Jamal ini kan sudah di dunia Jamal, beliau tampan apalagi di akhirat kelak, Masya Allah. Ikhwan dimuliakan Allah. Maka kemudian Allah bertanya, wahai penduduk surga, araditum, kata Allah bertanya dengan kemuliaannya, wahai penduduk surga, apakah kalian sudah puas? Ya Rabb, wa ma lana la narda. Wahai Tuhan, tak ada alasan bagi kami untuk tidak rela dan ridha. Semuanya terhidang, semuanya siap, bimujarrad, hanya dengan melintaskan keinginan, ada yang kita minta. Kata Allah, ada yang lebih daripada itu. Heran penduduk surga, apa sih yang lebih hebat daripada kenikmatan surga? Kata Allah, aku ridha pada kalian, dan aku tak akan murka pada kalian. Kemudian dalam riwayat yang lain, kemudian Allah menyingkapkan tabirnya, hijabnya berupa cahaya yang luar biasa, maka kemudian penduduk surga dimungkinkan untuk memandang zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dua nikmat ini yang diminta oleh beliau ini. 20 tahun dapat Lailatul Qadar, dimintakan ya Rabb irda anni, ridai aku. Yang kedua, wa makkinni min nazari ila wajhikal karim. Nah, ini ikhwan yang dimuliakan Allah. Jadi pelajaran bagi kita maka orang-orang terdahulu atau orang-orang yang sekarang yang paham
Para aulia Allah, kekasih-kasih Allah, mintanya adalah perkara-perkara yang mahal. Lah sekarang boleh dah ustaz kita nih minta misalnya badan sehat, ya sangat boleh. Namanya kita dengan sesuai minta dengan makom kita kan. Kita ini minta, berpintalah dengan makom kita. Dan itu sangat manusiawi dan sangat dipersilahkan. Yang tak boleh itu takutnya cak-cak pakam minta makomnya para aulia, apalagi kita bukan wali. Maka pecah siapa? Pecah Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar bin Khattab. Ini merupakan bagian gambaran kepada kita bahwa disitulah tingkatan manusia. Allah sengaja menjadikan cerita kisah nafkah atau infaknya, sedekahnya Sayyidina Umar bin Khattab yang ingin menyaingi Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ketika ditanya, wahai Umar, apa di tanganmu? 50 dinar ya Rasulullah, atau 50 dirham. Niatnya pengen ngalahkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Maka ketika ditanya, terus untuk keluargamu bagaimana? Ya Rasulullah, aku tinggalkan 50 yang sama untuk keluargaku. Ini namanya orang manajemen yang baik. Manajemen orang yang bersyariat seperti itu. Jadi kalau dia berangkat berdakwah, maka dia tinggalkan itu sama persis kebutuhan selama ditinggalkan, itu keluarganya. Maka kemudian ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu cuma 5 dirham saja dalam riwayat. Kemudian kata Sayyidina Umar Khattab, lo kak menang nih. Kita 50, kawan ini 5. Kemudian ketika ditanya, wahai Abu Bakar, berapa ini? 5 dirham ya Rasulullah. Terus untuk keluargamu, aku tinggalkan di tengah mereka Allah dan Rasulnya. Maka kemudian Sayyidina Umar bin Khattab menangis. Wallah, kata beliau, setelah hari ini aku tak berani lagi untuk menyaingi Abu Bakar. Kisah Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar ini menggambarkan level keimanan manusia dalam menghadapi syariat Islam, dalam syariat hukum-hukum Islam. Kalau kita dalam makom Sayyidina Umar bin Khattab, dan sengaja Allah jadikan seperti itu makom syariat, masih mikirkan, oh ini ada tunggakan, kemudian ada ini, maka silakan kita di makom di ranah itu. Kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau pada makom beliau sudah jauh di atas itu. Maka kita yang di makom Sayyidina Umar bin Khattab, tak usah belau-lau ego nak pengen jadi Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kaget nyesal, kelebu, rusak sekaset. Mana misalnya, oh Ustaz, saya nafkahkan semuanya. Berapa? 200 juta, 200 juta. Terus untuk anak bini, saya tinggalkan Allah dan Rasulnya. Tiba-tiba minta kanan kiri berutang, akhirnya kena debt collector. Maka sesuaikan dengan tingkat keimanan. Baik tingkat keimanan kita maupun tingkat keimanan keluarga kita. Karena semuanya harus seimbang. Jangan sampai lakinya imannya tinggi, bininya kemudian akhirnya nyerocos mengapa? Karena tidak diajari, tidak diseimbangkan iman. Semuanya itu bil mizan, dengan apa? Dengan pola keseimbangan. Sehingga jalannya enak, kehidupan beragama seperti itu. Nah, ikhwan dimuliakan Allah, jikalau kita berpinta-minta dunia, apakah sah-sah saja? Boleh saja. Dan itu sangat-sangat manusiawi, bahkan dapat pahala. Maksudnya mana? Minta dunia kepada Allah dapat pahala daripada kita minta ke kuburan, daripada kita minta ke dukun, daripada kita minta ke pohon beringin, daripada kita minta ke patung apa. Itu kan kepada makhluk katanya minta. Kita minta kepada Allah, itu sama seperti ketika sahabat. Tahukah kalian, kata Rasulullah, bahkan ketika wa fi bud'i ahadikum shadaqah, ketika kalian meletakkan syahwat kalian pada tempatnya, maksudnya pada istri yang sah dan halal, itu jadi sedekah. Sahabat heran cara berpikir, kok gawe mak itu dapat pahala? Rasulullah mengajak sahabat untuk menjadi sahabat yang kritis. Rasulullah bersabda, tidakkah kalian lihat, kalau ternyata dia mengentaskan keinginan syahwatnya pada sesuatu yang haram akan dapat dosa? Benar ya Rasulullah. Berarti ketika dia meletakkan pada tempatnya yang tak menimbulkan dosa, dapat pahala. Maka berarti kita berdoa kepada Allah, ya Rabb, minta naik gaji, ya Rabb pengen ini, dapat pahala karena mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dimuliakan Allah, tapi tidak dengan para aulia. Isi konten permintaannya sudah bukan seperti kita. Mereka sudah minta yang jauh dibandingkan apa yang kita minta, yaitu mereka minta ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kesembilan, cerita ini sudah pernah kita ceritakan.
Bicara tentang Al-Imam Ibnu Hajar Ahmad bin Hajar Al-Haytami. Jadi Ibnu Hajar Al-Haytami ini kan punya istri, dan mereka ini hidup sangat sederhana. Pas kita Palembang ni pesitnya, miskin, fakir. Alim, ulama, pengarang kitab, tapi beliau hidupnya di bawah rata-rata, garis rata-rata hidup yang layak. Di musim dingin itu ada pemandian air panas ya. Karena di Arab itu kan biasa dulunya ada pemandian air panas. Karena zaman itu kan belum ada di rumah tuh misalnya punya pemanas air sendiri enggak. Jadi dulu tuh ada hammam. Itu ada sakhana, ada air panasnya, sehingga banyak orang-orang kemudian kalau musim dingin mereka bayar berapa rial kemudian bisa mandi di situ. Maka kemudian kata istrinya, "Wahai suamiku, kasihlah uang lebih kah? Aku pengen mandi air panas. Mungkin kalau kita sekarang sauna aja, mandi uap atau memang air panas. Karena musim dingin tuh ya, mandi air panas enak." Kata suaminya Ibnu Hajar Al-Haytami, "Aku dah kata duit." Kata beliau, "Mak mana kau ni? Carilah duit." Akhirnya cari duit. Nah, kumpulkan. Terkumpul kira-kira 2 rial sama itu. Banyak lah, mungkin sekarang 200.000. Lah terpegang duit bini laladas, pengen terbayang mandi air panas musim dingin itu kan indah sekali, enak sekali. Pas datang sama penjaga, tempat ini ditutup. Loh kenapa? Sudah ada yang booking. Kenapa? Tempat ini sudah di booking sama istrinya Al-Imam Ar-Ramli. Ulama juga, tapi beliau orang besar, orang kaya. Maka seluruh tempat ini, berapa pemandian ini, dia mentraktir teman-temannya. Jadi seluruhnya hari ini ditutup, tak boleh orang lain. Balik, namanya wong marah itu kan pasti kadang-kadang butuh siapa? Butuh pelampiasan. Namanya betino yang dilampiasi siapa yang dimarahin? Lakinya. Sang ulama besar ini. Itulah hidup galak miskin, pakai duit buntu sepanjangan, kira-kira main itu bahasa Palembang. Cobalah kita ni kalau sogi. Tidak main ni terhina. Itu Romli itu no bininya, nyerocos. Betino. Biasa 20.000 kata per hari harus keluar. Kemudian marah kawan. Kau nak duit nian bayu, tapi syaratnya sih kok kau kucerai. Bawa ini. Kemana? Ke sumur Zam-Zam. Zaman dulu sumur Zam-Zam masih terbuka, memang ada tiangnya, ada tiangnya, ada timbanya itu. Maka dimasukkan ember yang mestinya keluar air, satu ember berisi emas. Ini emas semua kau bawa pulang, tapi syaratnya kau ceraikan. Kemudian kemudian dimasukkan lagi, kemudian apa? Ditimba lagi, isinya itu emas. Ini emas ini adalah untukmu dengan syarat kau kuceraikan. Ambil semua. Sampai kali yang ketiga kata istrinya bilang, "Tidak usah wahai suamiku. Aku minta maaf. Aku taubat kepada Allah, aku minta maaf. Aku tak menginginkan itu lagi. Aku pengen hidup bersamamu." Tapi katanya, "Bisa kah sekeping 2 keping kah emas ini untuk kita hidup mungkin untuk hari ini?" Betino. Masih bersejar begitu ya. Nak sekeping, nak 3 ember, kau kucerai. Ya sudah katanya. Khair. Maka masukkan semua lagi, dimasukkan semua, balik. Dan dia yakin bahwa ternyata suaminya wali yang luar biasa. Sengaja menyimpan itu semua. Memang hidupnya seperti itu supaya di akhirat kelak dia tidak punya apa? Tidak punya sangkutan hisab yang lama. Nah ini artinya menggalak, pacak baik, jadi emas. Cuman siapalah ini ada ilmu wong mutakin ni mai ya. Nak kita datangi kita. Insyaallah seember nyebok belakang dapat jadi emas. Langsung sugih kalau gitu. Ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sakingnya ternyata orang-orang para kekasih Allah memandang dunia itu seperti itu. Kemudian berikutnya qala Sayyidina Ali karramallahu wajhah, "Ya dunya ghurri ghairi, ilayya tashawwafti am ilayya ta'arradti, qad bayantuki thalathan la raj'ata fiha." Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah ngomong,
dengan suara lantang, wahai dunia, wahai dunia, kau ini ingin menggodaku dengan hiasan-hiasanmu, atau engkau ingin menjebakku maupun engkau menghalangi jalanku untuk menuju Allah. Maka kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, wahai dunia, kan sudah ku bilang kepadamu bahwa engkau sudah kutolak 3. Tolak bain kubro, tolak bain, tolak kubro, tolak talak tilu jurang Sunda. Jadi sudah ditalak 3 dan aku tidak akan pernah kembali kepadamu. Artinya Sayyidina Ali karramallahu wajhah menyatakan bahwa dia sudah tidak ada kaitan sangkutan lagi dengan cinta pada dunia. Jadi tidak usahlah engkau wahai dunia untuk menggoda-goda aku, entah engkau menggoda atau untuk menghalangi aku. Sudah, aku tak mempan lagi. Kau sudah kutalak 3 dan tidak ada rujuk, tak bisa rujuk lagi. Sudah tidak ada lagi perhatian dalam hatiku untuk wahai dunia. Ini Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kemudian selanjutnya mendengar seperti itu, kemudian orang ada yang mendatangi Al-Habib Muhsin bin Alwi As-Saggaf. Kenapa? Karena mendengar cerita tentang Sayyidina Ali tadi, yang dia itu Sayyidina Ali ini sudah mentalak dunia dengan talak 3. Maka orang ini datang kepada Habib Muhsin bin Alwi As-Saggaf, katakan, wahai Habib Muhsin, aku pengen mentalak dunia ini talak 3. Terus, emang kau ingin talak dunia ini? Apa yang kau punya? Maka wahai Habib, aku punya ember, kemudian punya tikar, dan aku punya penimbang kurma. Kata Habib Muhsin As-Saggaf, kau tak perlu kau ceraikan. Ngapu? Kau tu belum kawin dengan dunia, tak kata apa-apa. Maksudnya adalah orang yang disebut sebagai orang yang menceraikan dunia, dia punya apa-apa, kemudian dia tinggalkan kecintaan itu semua. Itu namanya baru cerai. Engkau ni dak kata apa-apa, mana nak engkau nak anu? Engkau nak disebut sebagai orang yang menceraikan, kawin belum, duit dak kata. Ni cerita itu. Itu yang pertama. Berikutnya, pada satu saat datanglah seorang peminta-minta dari keluarga Alwan, yang dia ini minta-minta biasanya dengan gendang, ya, menghibur dengan nyanyian, dengan puisi, kemudian minta uang lah, kira-kira seperti itu. Kemudian datang kepada Habib Muhsin bin Alwi As-Saggaf. Sementara Habib Muhsin bin Alwi As-Saggaf ini terkenal kebalikan dari Habib Ali Al-Habsyi. Kalau Habib Ali Al-Habsyi ini kan terkenal sogenya, banyak duit, datang masuk keluar duit terus. Sementara beliau ini terkenal dengan buntunya, tapi wali besar, Habib Muhsin bin Ali As-Saggaf. Maka ini kemudian yang peminta-minta ini, wahai Habib, aku ni nak minta duit, tak katik kalau beliau. Ya sudah, mengatik duit, minta makan, tak katik. Menkatik makan, kami ni, aku nak minta minum, maus nian. Hari ini pembantuku tak datang, jadi tak katik banyu hari ini. Jadi apa yang punya wahai Habib? Sudah melok aku bagi kita minta-minta, kata. Saking bahwa Habib Muhsin As-Saggaf ini itu orang yang tak berpunya. Maka akan dimuliakan Allah, diceritakan berikutnya ketika orang awam seperti kita ini menceritakan para aulia. Dan Masya Allah, kalau orang awam menceritakan para wali, insya Allah itu satu wujud kebaikan. Ngapo? Yang diidolakan itu kekasih Allah. Kalau orang awam yang dia ceritakan orang soge, musibah. Ngapo? Berarti ada cinta dunia dalam hati mereka. Tapi kalau menceritakan habaib, kiai, ulama, kemudian siapapun yang orang-orang dekat dengan Allah, berarti menceritakan orang soleh, berarti ada kesolehan dalam hatinya. Maka ketika menceritakan tentang ahwal al-awliya, kondisi para wali kekasih Allah, maka mereka menyatakan seperti ini, in kanatil wilayatu mithla wilayatil Habib Ali Al-Habsyi baghaina. Jadi kalau nak jadi wali, terus jadi walinya pecah Habib Ali Al-Habsyi, galak gitu. Au mithla wilayatil Habib Muhsin As-Saggaf ma baghaina. Sementara kalau jadi wali seperti Habib Muhsin As-Saggaf, kami tak galak. Cerita kita orang awam ni, cerita
wali pengen jadi Habib Ali lah. Ngapa? Sogeh banyak duit. Ada Harley Davidson, mobilnya Rubicon misalnya kan, punya misalnya Ferrari, aset rumah besar, tapi wali. Kemudian kalau Cak Habib Muhsin tak usah katanya. Ngapa? Buntu. Jadi ada wali itu yang buntu, dan wali-wali yang itu biasanya pecintanya sedikit. Ngapa? Bahkan kita ketika pengen jadi wali pun masih tak sugih. Itulah kita orang awam. Sementara para aulia itu menjadi kekasih Allah itu mau kaya mau miskin sudah bukan itu urusannya. Mereka menunggu keputusan Allah. Mau kaya mereka tak tergoda, mau miskin pun mereka tak akan kalah dengan kemiskinan. Ikhwan dimuliakan Allah SWT. Sampai di sini pembahasan kita, fa insyaallah kita akan lanjutkan pada masa-masa akan datang باذنillah. Mari tetap kita memanfaatkan malam yang baik ini dengan doa sebanyak-banyaknya. Kita doakan diri kita, keluarga kita, orang tua kita, guru-guru kita, masyarakat dan bangsa kita. Mudah-mudahan kita diberikan sehat walafiat, diberikan ridha Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari orang bahaya, dan kita dijauhkan dari segala hal-hal yang tak menyenangkan. Allah angkat musibah dari saudara-saudara kita. Allah timpakan kebaikan-kebaikan kepada kita, dan Allah SWT berikan ketabahan, kesabaran, jalan keluar terbaik untuk saudara-saudara kita. Amin, Allahumma amin. Insyaallah dari sekarang kita akan terus mengencangkan doa. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita habis bulan Sya'ban, masuk bulan Rajab, masuk ke Sya'ban, dan Allah sampaikan kepada kita pada bulan Ramadan. Amin, Allahumma amin. Hadanallahu ikum ajma'in. Usikum nafsi bittaqwallah. Kita tutup sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna ala lama ashrafna fatub alaina tawbah taghsil li kulli hawbah wastur lana al-awrati wa amin ar-rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.